Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Andirana Fitriana Mursanti dengan NIM 233209039. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pembuatan database. Yang pertama, klik dibuat data perusahaan baru. Setelah itu, kita pilih untuk tempat database-nya, itu di dokumen, di UAS Praktikum Akuntansi kelompok 1, di database PT Adil Sejahtera. Setelah itu, create. Kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah itu kita masukkan kata kunci seperti dengan pengguna, yaitu supervisor. Kita oke. Nah, untuk bahasanya pilih Indonesia, lanjut. Persiapan mahir. Nah, setelah itu kita isikan mata uangnya, IDR, nilai tukarnya 1, negaranya Indonesia, simbol rupiah. Yang kedua, mata uang USD, nilai tukarnya 12.000, negaranya USA, dan simbolnya USD. Nah, setelah itu dilanjut, kita isikan data perusahaan, yaitu PT Adil Sejahtera. Untuk alamatnya di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat. Lalu untuk tanggal mulainya atau tanggal tutup buku 31 Desember 2014. Nah, untuk tahun fiskalnya 2014. Setelah itu lanjut untuk mengisi nomor seri faktur. Nomor seri faktur 010 00 15 10. Setelah itu NPWP 01 345 678 1005. Nomor pengukuhan PKP 001 garing WPJ 04 KP 03 2012. Setelah itu kita mengisi kode cabang yaitu 000 dan clue SPT 51600. Dan tanggal pengukuhan PKP-nya kita isi tanggal 1 Januari 2014.
Setelah itu kita hapus semua nama akun, menyisakan opening balance equity dan retained earning. Setelah itu kita isikan opening balance equity. Setelah itu kita klik di sini untuk impor dari berkas. Nah, kita pilih Excel. Yang pertama, COA dan open. Dan ambil data. Setelah itu, kita isikan definisi kolom sesuai dengan kolom data sumber. Maaf, untuk langkah pertama yaitu menghapus nama akun yang pertama terlebih dahulu. Nah, setelah menyesuaikan kolom data sumber. Kita isikan sampai semua sesuai dengan data sumbernya. Nah, setelah itu kita klik OK. Mata uang rupiah isikan dengan IDR dan USD dengan USD. Nah, setelah sudah kita cek formasi tanggal harus sama dengan saldo per tanggal. Setelah itu kita import data. Dan berhasil, kita klik OK. Setelah itu lanjut dan mengisikan mata uang yang IDR terlebih dahulu. Akun hutang disamakan akun hutang yaitu hutang usaha yang IDR dan akun piutang usaha IDR. Pembayaran di muka penjualan yaitu uang muka penjualan IDR. Pembayaran di muka pembelian yaitu uang muka pembelian IDR. Diskon penjualan. Lalu laba ruginya yang
yang terrealisasi dan laba rugi tak terrealisasi yang belum terrealisasi. Setelah itu kita mengisikan yang mata uang USD. Untuk pembayaran di muka penjualan kita ganti dengan uang muka penjualan USD dan pembelian kita isikan dengan uang muka pembelian USD. Setelah sudah terisi, lanjut. Lalu mengisi syarat pembayaran. No, diskonnya karena tidak ada 0. Lalu ini, nah otomatis jika kita klik enter, namanya terisi COD. Jatuh temponya jatuh temponya tidak ada. Setelah itu kita isikan 30 untuk yang net 30. Dan yang terakhir kita isikan 60 untuk yang net 60. Nah, selanjutnya untuk pajak, kode P namanya PPN, keterangannya pajak pertambahan nilai, pertambahan nilai dan nilainya 10%. Kita isikan PPN keluaran. Nah, untuk pajak pembeliannya kita isikan PPN masukan. Lalu lanjut untuk mengisi PPh, kodenya yaitu T. F. Kodenya F. Dan namanya PPh 23. Keterangannya pajak penghasilan pasal 23. Nilainya 2%. Untuk pajak penjualannya kita isikan PPh 23 penjualan dan pajak pembeliannya PPh 23 pembelian. Nah, jika sudah, kita lanjut. Untuk yang tipe pelanggan akan dilanjutkan oleh rekan saya Nasiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasiwa Dewi Putera Diningrum dari kelas 3B akuntansi dengan NIM 233209044. Nah, di sini saya melanjutkan dari Ika Andrea. Nah, di pelanggan ini kita ganti tipe pelanggannya menjadi general. Terus lanjut. Nah, di sini kita impor berkas. Nah, yang 2 daftar pelanggan kita open. Lalu kita ambil data. Nah, ini kita hapus dulu. Lalu kita pasangkan yang definisi kolom dan kolom sumber data. Lalu nama dengan nama pelanggan, currency, mata uang, nah ini kita pasangkan juga IDR dengan IDR, USD dengan USD. Lalu klik OK. Lalu selanjutnya yaitu as of
as of, yaitu dengan saldo per tanggal. Lalu balance, yaitu saldo awal. Invoice number, yaitu nomor faktur saldo awal. Lalu pajak 1, yaitu pajak pertama. P dipasangkan dengan PPN. Dan yang terakhir yaitu termin. Termin kita pasangkan dengan syarat. Nah, ini kita isi dengan net 60 juga. Lalu klik OK. Terus jangan lupa di sini kita isi dengan general, terus tambahkan saldo jika nomornya sama, ini kita centang, lalu kita import data. Nah, data berhasil, lalu klik OK. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh email. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Noto Wibowo dengan NIM 233209040 dari kelas 3B. Di sini saya akan melanjutkan pekerjaan dari Nashwa. Selanjutnya ini kita pilih lanjut. Lalu kita klik di sini untuk impor dari berkas. Kita pilih daftar pemasok, lalu kita open. Selanjutnya kita klik ambil data. Jangan lupa ini kolom yang pertama kita hapus terlebih dahulu. Lalu kita samakan definisi kolomnya. Lalu ini kita samakan lagi, IDR dengan IDR, USD dengan USD, lalu kita klik OK. Nah, untuk pajaknya ini kita pilih yang pajak pertama. Di sini kita isikan PPN. Lalu untuk terminnya kita pasangkan dengan syarat. Nah, ini kita samakan lagi net 30 dengan net 30. Lalu kita klik OK. Nah, jangan lupa untuk tambah saldo jika nomornya sama itu kita klik centang. Lalu kita import data. Lalu kita klik OK. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Nabila Fitaria Putri dengan NIM 043. Di sini saya akan melanjutkan dari Melda. Dan kita lanjut. Ini bagian proyek kita lewati. Untuk kategori barang kita isikan G, S, M, dan C, D, M, A. Kemudian enter, lanjut. Nah, akun file barang kita sesuaikan nama, persediaan barang, penjualan, retur penjualan, diskon barang, diskon penjualan, akun barang terkirim, harga pokok penjualan, HPP, retur pembelian, persediaan barang dagang, akun biaya, beban lain-lain, akun barang belum tertagih, penerimaan barang belum tertagih. Kemudian kita lanjut. Nah, Vivo sesuai dengan soal. Dan kita lanjut. Nah, di sini kita akan mengimpor data persediaan, ambil data. Nah, kategori di sini kita hapus. Terus kita sesuaikan kategori barang, GSM, DMA. Barang induk, item, nomor barang, deskripsi barang, kuantitas, unit 1, total biaya, harga jual 1, kemudian tipe barang, persediaan, barang jadi. Kemudian kita centang dan impor data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Lintang Cahyani dengan NIM 041. Saya di sini akan menjelaskan dari lanjutan Nabila tadi. Dari langkah ini kita pencet lanjut. Lalu kita akan mengimpor tipe aset tetap kena pajaknya dulu. Kita klik ini. Lalu kita pindah ke Excel, lalu masuk ke aktiva tetap, tipe aktiva tetap pajak, lalu open, ambil data, kita hapus dulu,
Lalu untuk definisi kolom, untuk tipe aktiva tetap pajak, kita isi dengan golongan aktiva tetap pajak. Lalu untuk masa manfaat, kita isi dengan umur ekonomis pajak. Lalu untuk metode penyelusutannya, kita isi dengan metode penyelusutan pajak. Lalu untuk ini, kita definisikan ke garis lurus dan juga tidak terdepresiasi. Kita oke. Kita langsung impor data. Oke. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Nela Suteno dari kelas 3B dengan NIM 058. Di sini saya akan melanjutkan dari lintang. Di sini kita klik lanjut, lalu kita impor datanya. Kita pindahkan ke Excel. Lalu pilih tipe aktiva tetap. Open. Lalu kita ambil datanya. Tunggu hingga datanya muncul. Lalu kita hapus dulu tipe aktiva tetapnya. Setelah itu, definisi kolomnya kita samakan untuk tipe aktiva tetap menjadi tipe aktiva tetap. Tipe aktiva tetap pajak menjadi golongan aktiva tetap pajak. Setelah itu, untuk bangunan permanen, definisinya ke bangunan permanen. Lalu golongan 1 garis lurus menjadi golongan 1 garis lurus. Tidak disusutkan menjadi tidak disusutkan. Lalu kita klik OK. Lalu kita impor datanya. Lalu kita klik OK. Setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Deskia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Deskia Putri Dinanti dari kelas 3B dengan NIM 2332035 akan melanjutkan langkah-langkah dari Zahra. Di sini kita klik lanjut. Kemudian kita klik impor dari berkas. Kemudian kita klik berkas. Lalu kita pilih Excel. Lalu kita pilih daftar aktiva tetap. Open, lalu ambil data. Lalu yang pertama di sini kita hapus untuk kolom pertamanya. Lalu kita definisikan kolomnya. Untuk tipe aktiva tetap, kita definisikan ke aktiva tetap, tanah, menjadi tanah, gedung, kita definisikan ke gedung, peralatan 1, kita definisikan ke peralatan, begitu juga dengan peralatan 2. Lalu kita klik OK. Kemudian untuk kode, kita masukkan metode penyusutan. Untuk kode, kita masukkan kode aktiva tetap. Kemudian deskripsi, yaitu keterangan aktiva. Kemudian tanggal beli, yaitu tanggal pembelian. Tanggal pakai, ke tanggal pemakaian. Lalu umur, kita masukkan umur bulan aktiva tahun. Lalu untuk sumber dananya, sumber dana, kita cari sumber dana.
Lalu KTS-nya kita masukkan kuantitas. Untuk metode penyusutan, kita masukkan metode penyusutan, tidak disusutkan, didefinisikan ke tidak didepresiasi, lalu garis lurus kita masukkan ke metode garis lurus, lalu kita pencet OK. Kemudian akun Aktiva, definisikan ke akun Aktiva. Untuk tanah, kita masukkan ke tanah, gedung, ke gedung, dan peralatan ke peralatan, lalu kita pencet OK. Selanjutnya, akun akumulasi penyusutan, kita masukkan ke akun akumulasi depresiasi. Penyusutan gedung, kita masukkan ke gedung, peralatan kita masukkan ke peralatan, lalu kita pencet OK. Lalu akun beban depresiasi, kita masukkan ke akun beban depresiasi. Untuk beban penyusutan gedung, kita definisikan ke beban penyusutan gedung. Untuk penyusutan peralatan, kita definisikan ke beban penyusutan peralatan, lalu kita pencet OK. Terus selanjutnya akun sumber dana, kita masukkan ke akun sumber dana. Opening balance kita definisikan ke opening balance equity. Lalu pencet OK. Kemudian intangible kita masukkan ke tidak berwujud. False kita definisikan ke salah. Lalu pencet OK. Kemudian finansial FA kita masukkan ke aktiva tetap pajak. True kita masukkan ke benar. Lalu kita pencet OK. Lalu kemudian kita import data. Lalu pencet OK. Lalu kita klik lanjut. Kita klik lanjut lagi. Lalu kita masuk ke aktivitas. Periodik. Lalu proses akhir bulan. Kita masukkan tahunnya yaitu 2014. Lalu klik OK. Proses akhir bulan telah selesai, klik OK. Kita klik laporan. Daftar laporan. Lalu buku besar. Kemudian raja saldo klasik. Kita masukkan tanggal 31 Desember 2014. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita lihat untuk totalnya sebesar 4.472.900 sama kanan dan kiri debit dan kreditnya. Nah, untuk neraca saldo yang benar, opening balance bersaldo 0. Nah, maka dari itu untuk memindahkan saldo tersebut dari opening balance ke return earning dilakukan dengan cara membuat jurnal umum dengan mendebit opening balance dan mengkredit return earning. Kita buka dengan cara kita pencet aktivitas, kemudian ke buku besar, lalu bukti jurnal umum. Kemudian kita masukkan untuk tanggalnya yaitu 31 Desember 2014. Lalu untuk account number-nya kita masukkan opening balance. Kemudian untuk nominalnya kita masukkan nominal yang tadi. 556.084. Lalu kita masukkan internetnya. Nah, dengan nomor yang sama, kita pencet enter.
Nah, untuk debit dan kreditnya akan berjumlah sama. Kita pencet perbarui. Nah, di sini opening balance-nya tadi sudah berpindah ke retained earning. Nah, lalu kita masuk ke persiapan singkat lagi, lalu kita pencet akhir. Nah, lalu kita pencet selesai. Di sini kita akan melanjutkan transaksi PT Adil Sejahtera. Nah, langkah yang pertama, di modul ini menerima pesanan dari Teleshop. Nah, setelah itu kita masuk di penjualan, di pesanan penjualan. Kita masukkan pelanggan Teleshop dan nilai tukarnya 12.050. Kita oke. Setelah itu kita isikan PO number-nya, sel garing PO Jan 2015. SO number-nya SO 01. SO date-nya tanggal 1 Januari 2015. Ship date-nya tanggal 3 bulan 1 2015. Nah, setelah ini kita pilih barangnya. Yang pertama yaitu Nokia hitam. Kuantitasnya 10. Unit price-nya 750 dengan pajak. Barang yang kedua yaitu Nokia merah dengan kuantitas 15. Unit price-nya 442 pajak. Nah, barang yang terakhir yaitu SE biru. Kuantitas 5. Unit price-nya 574 dengan pajak. Setelah ini, dikarenakan pada transaksi ada uang muka, kita klik uang muka. Nilai tukarnya sama, yaitu 12.050. Untuk invoice number-nya DP 001. Invoice date-nya tanggal 1 Januari 2015. Ship date-nya tanggal 3. Dan nilai tukar pajaknya 1245. Nah, di uang muka ini kita ganti 10.000 sesuai dengan modul. Setelah ini kita klik terima bayar. Nilai tukarnya masih sama 12.050. Kita isikan form number-nya yaitu CR001. Untuk payment date-nya tanggal 1 bulan Januari 2015. Banknya sudah benar yaitu BCA USD. Dan check date-nya kita isikan tanggal 1 bulan Januari 2015 sama dengan payment date. Memonya kita isikan pembayaran DP pesanan Teleshop. Jika sudah, kita klik simpan dan baru. Nah, untuk yang kedua, untuk pajaknya, nilai tukar masih sama 1250. Untuk banknya Bank BCA IDR, form number-nya benar CR002, tanggalnya Januari, tanggal 1 2015. Kita klik pembayaran pajak. Cek date-nya kita samakan 2015 tanggal 1 bulan Januari. Untuk memonya pembayaran PPN Teleshop.
kita klik bayar. Nah, jika sudah, kita simpan dan tutup. Simpan dan tutup lagi. Nah, setelah ini kita lanjutkan di transaksi yang kedua, yaitu di tanggal 1, tetapi di pemasok Alcatel. Langkahnya yang pertama kita klik di pembelian, setelah itu pembayaran pembelian. Kita pilih pemasoknya Alcatel. From number-nya PP01. Payment date-nya tanggal 1 bulan Januari 2015. Cek nomornya 0445 dan cek date-nya tanggal 5 bulan 1 2015. Untuk memonya kita isi pembayaran hutang kepada Alcatel. Nah, setelah sudah kita isikan paymentnya 75 juta. Sesuai dengan modul, yaitu 75 juta. Dan check amount-nya juga sudah sesuai. Setelah sudah, kita simpan dan tutup. Nah, untuk transaksi setelahnya, untuk pelanggan fokus tanggal 1 akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Nasiwa. Di sini saya akan melanjutkan dari Ika. Nah, saya kebagian di tanggal 1 Januari 2015, yaitu menerima pelunasan piutang dari Fokus atas faktur nomor SI078. Nah, rate pada saat pelunasan yaitu sebesar Rp12.120 dengan menggunakan Mandiri USD, cek nomornya 0256 dan tanggal ceknya adalah 10 Januari 2015. Nah, di sini kita buka accurate di penjualan, lalu penerimaan penjualan. Nah, di sini kita pilih fokus. Ini kita ganti Rp12.120. Nah, ini kita pilih Mandiri USD. Cek numbernya 0256. Tanggal ceknya yaitu 10 Januari 2015. Nah, ini kita isi payment date-nya pada tanggal 1 Januari 2015. Lalu kita isi di sini di memonya menerima atas faktur nomor SI078. Nah, di sini karena kan yang dibayar di faktur nomor SI078, jadi kita centang bayar yang di faktur nomor SI078. Nah, sebesar 13.500 USD, kita enter. Lalu kita tekan kalkulator. Nah, sudah terbayar, lalu kita simpan dan tutup. Nah, selanjutnya kita buka di pesanan penjualan. Nah, kita lihat lagi di tanggal 1 Januari 2015 diterima pesanan dari Mega. Nah, lalu dengan uang muka sebesar 10 juta rupiah, bukti DP-nya yaitu DP002, bukti penerimaan uang muka yaitu CR004 diterima melalui Mandiri IDR. Nah, kita yang pertama yaitu tadi di sales order, kita pilih Mega, lalu kita isi SO number-nya benar, SO002, tanggalnya yaitu 1 Januari 2015. Nah, ini kita isi PO number-nya GLC PO Januari.
strip 15. Ship date-nya kita ganti 3 Januari 2015. Nah, lalu kita pilih item barangnya. Yang pertama adalah SE Jingga sebanyak 10 pieces. Jangan lupa kita isi P di sini. Nah, selanjutnya yang kedua SE ungu. Nah, di sini sama kuantitinya yaitu 10. Kita isikan P. Nah, di sini kan sudah muncul ya semuanya. Lalu kita pilih di uang muka. Nah, ini di invoice date-nya kita ganti 1 Januari 2015. Ship date-nya benar. Nah, terus di sini uang mukanya kita ganti yaitu sebesar 10 juta. Sudah. Kita isi description-nya dulu ya, teman-teman. Nah, lalu kita pilih terima bayar. Nah, di sini diterima bayar kita ganti di payment date-nya yaitu tanggal 1 Januari 2015. Ini check date-nya kita ganti juga 1 Januari 2015. Lalu ini kita ganti dengan Mandiri IDR. Kita isikan memonya. Nah, kita isi memonya penerimaan uang muka dari Mega yaitu sebesar 10 juta. Lalu kita simpan dan tutup. Ini kita juga simpan dan tutup. Ini juga simpan dan tutup semuanya. Lalu kita buka lagi. Nah, di sini transaksi tanggal 3 Januari 2015 yaitu pengisian dana kas kecil IDR atau petty cash sebesar 1.500.000 dari kas IDR dengan nomor voucher JV01001. Kita buka lagi di Accurate, lalu di daftar, buku besar, bukti jurnal umum. Kita tekan baru. Nah, di sini JV-nya kita masukkan yaitu JV.01001. Nah, tanggalnya yaitu 3 Januari 2015. Lalu kita isikan pengisian dana kas kecil IDR dari kas IDR. Nah, kalau sudah kita masukkan di sini yaitu kas kecil IDR sebesar 1.500.000. Kita enter, terus kita di sini masukkan kas IDR. Nah, ini sudah di debit dan kredit. Kalau sudah kita simpan dan tutup.
Nah, ini sudah masuk ya, teman-teman. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh email. Baik, di sini saya akan melanjutkan transaksi dari Nashiwa. Nah, transaksinya adalah perusahaan mengambil dana tunai dari Bank BCA USD sebesar 10.000 USD dengan rate 12.145 dan mentransfer ke BCA rupiah dengan nomor voucher JV01002. Nah, ini kita masuk ke accurate. Kita masuk ke daftar, lalu ke buku besar, lalu bukti jurnal umum. Nah, lalu kita klik baru. Untuk voucher number-nya sudah, untuk tanggalnya kita ganti tanggal 3 bulan Januari 2015. Untuk deskripsinya, pengambilan dana tunai dari Bank BCA USD dan ditransfer ke Bank BCA IDR. Nah, jangan lupa kita centang dulu multi mata uangnya. Untuk akun number-nya, karena di pencatatan bank itu jika saldo bertambah berada di sebelah kredit dan jika saldo berkurang di sebelah debit, maka karena Bank BCA tersebut ada pengambilan dana, kita masukkan BCA USD-nya ke debit. Ini kita enter lagi. Untuk nilai tukarnya, kita lihat di modul, yaitu 12.145. Nah, untuk mata uang asingnya 10.000. Nah, untuk akun kreditnya ini kita pilih BCA IDR. Lalu kita enter. Lalu kita klik simpan dan tutup. Untuk transaksi selanjutnya pada tanggal 3, yaitu mengirimkan barang yang dipesan teleshop bersama dengan tagihan. Untuk rate penagihannya 12.160, fiscal rate-nya 12.145 dengan invoice number SI001. Kita masuk ke modul penjualan, lalu ke pengiriman pesanan, lalu kita pilih teleshop. Kita pilih pesanannya terlebih dahulu. Ini kita centang SO001, lalu kita OK. Nah, untuk delivery number-nya kita isikan DO, DO001. Dan untuk tanggal delivery-nya kita ganti tanggal 3 bulan Januari tahun 2015. Sudah, lalu kita isi memonya, yaitu pengiriman barang yang dipesan teleshop. Lalu kita klik faktur. Untuk nilai tukarnya kita lihat di modul ya, teman-teman. Nilai tukarnya adalah 12.160. Kita klik OK. Lalu untuk invoice number-nya kita ganti SI001. Lalu invoice date-nya kita ganti tanggal 3 bulan Januari tahun 2015. Untuk nilai tukar pajaknya kita lihat di modul, yaitu 12.145. Ini kita ganti dulu ya, teman-teman. Sudah, setelah itu kita pilih simpan dan tutup. Kita klik simpan dan tutup lagi. Nah, untuk transaksi selanjutnya yaitu
mengirimkan barang yang dipesan Mega untuk nomor pengirimannya di O001. Nah, karena di awal tadi kita sudah mengirimkan barang teleshop dengan nomor pengiriman di O001, nah untuk Mega ini kita ganti dengan di O002. Kita masuk ke accurate, lalu ke penjualan, ke pengiriman pesanan. Ini kita pilih Mega, kita pilih pesanan, untuk SO002-nya kita centang, lalu kita oke. Untuk tanggal delivery-nya ini kita ganti tanggal 3 bulan 1 tahun 2015. Nah, untuk deskripsinya, pengiriman pesanan dari Mega. Nah, untuk transaksi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nabila. Di sini saya akan melanjutkan transaksi dari Imelda. Karena setelah pengiriman barang pada tanggal 3, tanggal 7-nya kita mengirimkan tagihan pada Mega atas pengiriman tanggal 3 dengan invoice SI002, maka kita buat fakturnya terlebih dahulu. Klik faktur. Nomornya SI002, kemudian invoice date 7 Januari 2015. Ship date-nya 3 Januari 2015. Kemudian kita simpan dan tutup. Simpan dan tutup. Selanjutnya kita akan melanjutkan transaksi pada tanggal 5 Januari 2015. Di pembelian dan permintaan pembelian. Kemudian kita ganti rek 001. Date kita ganti 5 Januari 2015. Kemudian item SE biru dengan kuantitas 8 pada tanggal 17 1 2015. Yang kedua, SE jingga kuantitas 10 17 01 2015. Yang ketiga, Nokia kuning dengan kuantitas 10 17 1 2015. Kemudian kita simpan dan tutup. Selanjutnya, kita akan melanjutkan transaksi pada tanggal 10 Januari 2015. Kita ke pembelian, pesanan pembelian. Kemudian kita pilih Alcatel. Kemudian PO nomornya PO 002 001. Kemudian tanggalnya 10 Januari 2015. Misalnya 17 Januari 2015.
Kemudian kita pilih kemudian kita centang. Oke. Kita unit price-nya kita ganti yang SE biru 4.500.000. P kita pajak. Unit price-nya CSE Jingga 3.900.000. P. Kemudian Nokia kuning 3 juta. Oke. Kita klik ke uang muka. Kemudian pada uang muka unit price diganti 100 juta. Kemudian invoice nolnya SI 235. Invoice date 10 Januari 2015. Ship date-nya kita ganti 10 Januari 2015. Kita pencet ke kalkulator. Kita klik ke bayar pemasok. Payment date kita ganti 10 Januari 2015. Kemudian check date-nya 10 Januari 2015. Ini memo kita tulis pembayaran DP Alcatel termasuk PPN. Kemudian kita simpan dan tutup. Simpan dan tutup. Kemudian simpan dan tutup. Transaksi selanjutnya akan dilanjutkan bintang. Baik, saya akan melanjutkan transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 13 Januari 2015 menerima pelunasan dari Teleshop atas tagihan tanggal 3 Januari 2015 dengan rate 12.180 pelunasan invoice ke BCA USD dan PPN ke BCA IDR. Kita masuk pada menu penjualan, lalu ke penerimaan penjualan. Lalu kita ganti ke Teleshop. Rate-nya kita ganti menjadi 12.180. Kita oke. Lalu untuk tanggalnya kita ubah menjadi 13 Januari 2015. Ini juga kita ubah menjadi
13 Januari 2015. Untuk memo kita isi pelunasan Teleshop. Lalu di bagian ini kita centang. Lalu klik kalkulator. Lalu simpan dan baru. Selanjutnya kita masukkan Teleshop. Oke. Lalu kita ubah ke BCA IDR. Lalu untuk from nomornya CR006, kita ubah tanggal menjadi 13 Januari 2015. Ini juga kita ubah menjadi 13 Januari 2015. Untuk memo kita isikan pelunasan PPN Teleshop. Lalu kita centang pada pembayaran pajak, lalu centang bayar, klik kalkulator. Lalu simpan dan tutup. Transaksi selanjutnya, transaksi tanggal 14 Januari 2015, yaitu menerima tagihan atas barang yang dipesan dari Nokia, yaitu sejumlah HP CDMA dengan detail pembelian sebagai berikut, dengan rate 12.100, fiscal rate 12.990, lalu SI nomor Nokia SI garing 15-001 dan nomor formulir faktur pembelian yaitu PI-001. Langsung saja kita ke menu pembelian, lalu ke pesanan pembelian. Untuk mencatat detail pembelian, kita klik Nokia. Kita ganti menjadi 12.100. Oke. Lalu kita ubah tanggal menjadi 14 Januari 2015. Lalu pada item kita masukkan CDMA pink. Altinya 100. Ini 40 USD. Lalu P. Dan yang kedua CDMA putih. Lalu altinya juga 100. 28 USD P. Selanjutnya kita ke menu terima barang, lalu membuat faktur pembelian. Nah, di sini kita ubah invoice nomor menjadi PI001. Lalu 14 Januari 2015. Ini juga 14 Januari 2015.
Nilai tukar kita ganti menjadi 12.900. Lalu karena kita memakai vendor baru, kita klik ini. Kita cari pada nomor biaya angkut pembelian. Kita klik. Lalu untuk maunya kita isi 52. Kita klik ke pemasok lain. Lalu di sini kita akan menambah pemasok baru. Kita isi VDET. Terminnya kita isi COD. Lalu di pajak ini kita isi pajak pertambahan nilai. Lalu kita OK. Nah, lalu kita simpan dan tutup. Kita simpan dan tutup juga. Transaksi selanjutnya adalah transaksi tanggal 18 Januari 2015. Setelah dilakukan pengecekan terhadap stok HP GSM, ternyata ditemukan adanya beberapa HP GSM yang rusak. Dengan detail HP GSM sebagai berikut. Lalu HP GSM yang rusak tersebut dipisahkan atau dipindahkan ke gudang barang yang rusak dengan nomor transaksi MG001. Dari sini kita masuk ke persediaan. Lalu kita melihat daftar gudang masih belum menyala. Kita ke persiapan preferensi. Lalu kita ke fitur. Kita klik multi gudang dan juga multi unit. Lalu kita OK. Di sini ikon daftar gudang sudah masuk. Lalu kita klik, kita tambahkan baru. Nama gudangnya adalah gudang barang rusak. Lalu kita OK. Kita perbarui. Sudah masuk. Lalu langsung ke pindah barang. MG strap 001. Tanggalnya 18 Januari 2015. Lalu transfer from kita isi center. Transfer to kita isi gudang barang rusak. Lalu pada description kita isi pemindahan HP GSM dari gudang ke
gudang barang rusak. Lalu kita masukkan itemnya. Di sini ada GN04. Kita isi 2. Lalu yang kedua ada GN03. Kita isi 3. Lalu yang terakhir SE04. Kita isi 2. Lalu simpan dan tutup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Zahra. Di sini saya akan melanjutkan transaksi sebelumnya pada tanggal 18 Januari 2015. Menerima barang SE Jingga sebanyak 1 unit untuk diperbaiki dari Mega, diperkirakan selesai pada tanggal 25 Januari 2015, nomor transaksi RMA-001. Di sini pertama kita ke RMA, lalu klaim pelanggan, lalu diisi RMA nomor dengan RMA strip 001 pada tanggal 18 Januari 2015. Lalu sampai tanggal 25 Januari 2015. Dengan deskripsi menerima barang rusak untuk diperbaiki dari Mega. Dengan customer Mega, nomor barang SE Jingga, dengan invoice nomor SI002, dengan deskripsi masalah barang rusak untuk diperbaiki dari Mega sebanyak 1 unit. Lalu simpan dan tutup. Lalu kita ke aktivitas proses klaim dengan RMA nomornya RMA strip 001 dengan tanggal 18 Januari 2015. RMA nomornya ya RMA 01. Lalu diperbaiki. Lalu kita pilih nomor barangnya, yaitu SE Jingga sebanyak 1 pieces. Lalu simpan dan tutup. Setelah itu, kita ke transaksi tanggal 20 Januari 2015, membeli 2 unit meja kerja direksi seharga 22.500.000, dibayar dengan Bank Mandiri dengan nomor cek 0723. Meja kerja direksi ini akan mulai digunakan pada tanggal 1 Februari 2015 dengan estimasi live 5 tahun dan akan disusutkan dengan metode penyusutan SLM nomor transaksi CP001. Kita ke aset tetap, lalu ke aktiva tetap baru, dengan kode aktiva CP strip 001, tipe aktiva peralatan, tanggal belinya 20 Januari
2015 dengan tanggal pakainya 1 Februari 2015. Keterangannya meja kerja direksi dengan kuantitas 2. Lalu umur bulan aktifanya kita ganti menjadi 5 tahun dengan metode penyusutan metode garis lurus. Akun aktiva peralatan, akun akumulasi penyusutan, akun akumulasi penyusutan peralatan, akun beban penyusutan peralatan. Lalu kita ke pengeluaran dengan pilih nomor akun, dengan transaksi aktiva tetap dengan jumlah 45 juta didapatkan dari 22.500 dikali 2. Lalu kita simpan dan tutup. Lalu kita ke transaksi tanggal 22 Januari 2015. Barang rusak yang terdapat pada gudang barang rusak ternyata tidak dapat dikembalikan kepada Nokia dengan nomor transaksi PB-001. Lalu kita ke daftar akun, baru, dengan tipe akun beban. Kita pilih tipe akunnya beban, lalu nomor akunnya 6205 dengan nama kerugian persediaan rusak atau hilang. Lalu kita klik OK. Lalu kita kembali ke persediaan. Kita klik penyesuaian persediaan dengan nomor transaksi PB-001, lalu dengan tanggal 22 Januari 2015. Kita pilih akunnya, kerugian persediaan rusak atau hilang yang sudah dibuat baru tadi, dengan deskripsi mengalokasikan semua barang rusak. Lalu kita pilih itemnya. Item pertama ada Nokia hijau dengan kuantitas 2 pieces menjadi 23. Lalu Nokia kuning yang ada 3 pieces menjadi 12 pieces. Lalu ada SE coklat 2 pieces yang menjadi 28 pieces. Lalu kita simpan dan tutup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Transaksi berikutnya yaitu transaksi tanggal 24 Januari 2015. Di sini kita akan masuk ke pembelian, lalu masuk ke faktur pembelian. Pertama, kita isikan vendornya yaitu PT FedEx. Lalu invoice nomornya FedEx Januari 001. Januari 001.
Kemudian invoice date-nya kita ganti menjadi 24 Januari 2015. Kemudian ship date-nya kita ganti menjadi 14 Januari 2015. Selanjutnya untuk itemnya kita masukkan yaitu kita masuk ke beban, lalu kita pilih biaya angkut pembelian. Amount-nya sebesar 721.150. Kita klik enter. Enter lagi sampai muncul di total yang di bawah. Lalu kita klik beban dari tagihan. Nomor faktur kita isikan P-001. Kemudian tanggal fakturnya kita ganti menjadi tanggal tagihan. Untuk akun selisihnya kita isikan harga pokok penjualan atau HPP. Kita isikan harga pokok penjualan. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik kalkulator, akan muncul amount-nya. Lalu kita klik bayar pemasok. Untuk tanggalnya, payment date-nya kita isi dengan 24 Januari 2015. Lalu check date-nya kita isikan 24 Januari 2015. Untuk memonya, yaitu menerima tagihan dari FedEx atas jasa angkut pengiriman barang. Lalu kita klik simpan dan tutup. Lalu kita klik simpan dan tutup lagi. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke transaksi tanggal 27 Januari. Nah, untuk transaksi tanggal 27 kita akan masuk ke bagian RMA, kemudian kita masuk ke klaim pelanggan. Nah, di sini sudah langsung tertera RMA 002, lalu kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 27 Januari 2015. Kemudian estimasinya kita isi dengan 3 Februari 2015. Untuk customer name-nya dari Mega, lalu nomor barangnya kita masukkan SE Jingga. Kemudian invoice nomornya kita masukkan invoice nomornya SE Jingga. Lalu kita isikan deskripsinya, yaitu barang rusak atau tidak bisa diperbaiki dari Mega. Lalu kalau sudah, kita klik simpan dan tutup. Kemudian kita masuk ke aktivitas proses klaim. Nah, di sini nomornya masih sama, lalu tanggalnya kita ganti menjadi 27 Januari 2015. Kemudian RMA nomornya kita masukkan RMA 02, lalu
actionnya kita ganti menjadi keterangan diganti karena dari soal barangnya akan diganti. Lalu stok warehouse-nya kita isikan center ke gudang barang rusak. Lalu kita klik simpan dan tutup. Lalu kita akan lanjut ke bagian persediaan, lalu pindah barang. Di sini nomornya kita ganti menjadi RAJT strip 001. Tanggalnya kita ganti menjadi 27 Januari 2015. Kemudian transfer from-nya itu dari center to gudang rusak, gudang barang rusak. Lalu untuk description-nya kita isikan pemindahan barang rusak karena tidak bisa diperbaiki dari Mega. Nah, lalu untuk item barangnya kita klik sini, lalu kita pilih SE Jingga. Untuk kuantitinya kita isi 1, kita klik enter. Lalu sudah begini, lalu kita klik simpan dan tutup. Kemudian soal selanjutnya yaitu transaksi tanggal 30 Januari 2015. Pemasok perusahaan pada tanggal 15 Januari mengumumkan akan menaikkan harga jual produknya sebesar 2% dan efektif berlaku pada tanggal 1 Februari 2015. Untuk itu, perusahaan perlu melakukan penyesuaian harga jual. Perusahaan memutuskan untuk menaikkan harga jual sebesar 5%. Itu kita akan masuk ke set harga jual. Lalu untuk nomornya kita isikan SPA strip 001. Kemudian tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 1 Februari 2015. Kemudian tanggal penyesuaiannya kita masukkan menjadi tanggal 30 Januari 2015. Untuk keterangannya yaitu harga jual produk dinaikkan sebesar 5%. Nah, seperti ini. Untuk penyesuaiannya kita pilih semua. Kemudian presentasinya kita pilih presentase. Lalu kita pilih barang. Kita pilih semua, kemudian kita klik OK. Nah, kalau klik bagian ini, lalu kita masukkan biaya akrual, lalu kita sesuaikan. Nah, kalau sudah, lalu kita klik simpan dan tutup. Di sini saya akan melakukan proses penyesuaian. Nah, di modul yang pertama yaitu hitung dan catat alokasi prepaid rent untuk bulan Januari 2015. Prepaid rent yang tercatat pada saldo awal merupakan sewa yang dibayar di muka untuk 2 tahun, terhitung mulai Januari 2015. Nah, langkah pertamanya kita buka Accurate. Pada menu daftar, lalu buku besar, setelah itu bukti jurnal umum yang baru. Nah, setelah itu kita isikan tanggalnya yaitu tanggal 31 Januari 2015. Nah, untuk deskripsinya kita isi penyesuaian beban dibayar di muka
Nah, setelah itu kita pilih akunnya, yaitu beban sewa. Untuk nominalnya 5 juta. Setelah itu pada sewa dibayar di muka. Kita enter. Nah, untuk langkah yang kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Nasiwa. Di sini saya akan melanjutkan transaksi 2, yaitu hitung dan catat alokasi prepaid insurance untuk bulan Januari 2015. Prepaid insurance yang tercatat pada saldo awal merupakan prepaid insurance untuk 2 tahun, terhitung mulai Januari 2015. Nah, sekarang kita langsung ke accurate. Nah, ini kita ralat penyesuaian beban sewa dan beban asuransi dibayar di muka. Nah, selanjutnya di sini kita enter, kita masukkan yaitu beban asuransi, kita enter, yaitu sebesar 1 juta. Nah, ini di sini kita pilih asuransi dibayar di muka. Nah, sudah muncul kan teman-teman? Nah, kita escape. Lalu selanjutnya simpan dan tutup. Di sini saya akan melanjutkan transaksi penyesuaian dari Nasiwa. Yang selanjutnya nomor 3, bunga diperoleh dari Bank Mandiri IDR untuk bulan Januari 2015 sebesar 1.550.000 untuk nomor transaksinya CD001. Kita masuk ke accurate, kita pilih kas bank, kita pilih penerimaan, lalu kita pilih Mandiri IDR, terus untuk voucher numbernya ini kita ganti CD strip 001. Nah, untuk tanggalnya kita ganti 31 Januari tahun 2015. Nah, untuk memonya ini kita ganti bunga dari Bank Mandiri IDR untuk bulan Januari. Nah, untuk akunnya ini kita pilih pendapatan bunga. Untuk nominalnya kita isikan 1.550.000. Nah, jangan lupa kita klik dulu gambar kalkulatornya, lalu kita klik simpan dan tutup. Nah, untuk transaksi nomor 4 akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nabila. Di sini saya akan melanjutkan penyesuaian yang keempat dengan soal bunga diperoleh dari Bank BCA IDR untuk bulan Januari 2015 dengan nominal 2.325.000 dengan nomor transaksi CD002. Kemudian kita masuk ke accurate, ke kas dan bank, kemudian kita pilih penerimaan. Di sini kita pilih BCA IDR, kemudian tanggal kita ganti 31 bulan 1 2015. Kemudian memo perolehan bunga dari Bank BCA IDR untuk bulan Januari. Kemudian di akun 0 kita pilih pendapatan
bunga dengan nominal 2.325.000 dan kita enter dan kita ke Kakuamong kalkulator. Nah, kemudian kita simpan dan tutup. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan lintang. Di sini saya akan melanjutkan transaksi selanjutnya, yaitu transaksi nomor 5, Bank Charge Bank Mandiri IDR untuk bulan Januari 2015 sebesar 155. Langkah-langkahnya yaitu kita menuju pada kas bank lalu pembayaran. Di sini kita isi menjadi Mandiri IDR, lalu untuk voucher number kita isi O P 001, lalu untuk tanggalnya 2015. Lalu untuk memonya kita isi Bank Mandiri IDR, lalu untuk account kita masukkan biaya administrasi bank, lalu kita isi 155, kita pencet kalkulator, lalu simpan dan tutup. Transaksi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Zahra. Di sini saya akan melanjutkan penyesuaian nomor 6, Bank Charge BCA IDR untuk bulan Januari 2015 dengan nominal 232.500. Langkah pertama, kita ke kas bank, lalu ke pembayaran. Kita isi platformnya menjadi BCA IDR, lalu voucher number-nya sudah benar, jadi kita langsung menggantikan tanggalnya menjadi tanggal 31 Januari 2015. Lalu memonya kita isi dengan Bank Charge Bank BCA IDR. Lalu kita akan nomor, kita pilih biaya administrasi bank, lalu kita klik. Kita isi amount-nya dengan nominal 232.500. Kita klik kalkulatornya, lalu kita simpan dan tutup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Deskia. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke transaksi penyesuaian yang berikutnya, yaitu nomor 7. Di sini soalnya penyesuaiannya perhitungan penyusutan aktiva tetap bulan Januari 2015 dengan kurs dolar per akhir Januari sama dengan 12.150. Lalu masuk ke accurate, lalu kita pencet aktivitas, kemudian kita pilih periodik, lalu kita pilih proses akhir bulan. Kita ganti tahunnya menjadi 2015. Lalu untuk nilai tukarnya di sini kita ganti menjadi 12.150. Seperti ini, lalu kita pencet OK. Proses akhir bulan telah selesai, lalu kita pencet OK. Nah, sampai sini transaksi penyesuaiannya telah selesai.